gimana kabarnya? Sehat-sehat? Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, kakak undang untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami masih bisa menghirup udara segar yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Mari Engkau berkati kami Tuhan. Ini doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 5. Matius pasal 6 ayat 5. Maka bacakan untuk kita semua ya. Judul perikop, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Nah adik-adik, kakak mau tanya, adakah adik-adik berdoa sebelum makan? Nah kakak harap adik-adik berdoa ya. Kalau sebelum makan, berdoa dulu supaya Tuhan memberkati makanan yang dimasak oleh mama di rumah. Dan kakak mau tanya lagi, adakah adik-adik berdoa sebelum tidur? Nah, kakak harap adik-adik berdoa sebelum tidur ya, supaya Tuhan menjaga kita, menjaga adik-adik dari sepanjang malam hingga supaya Tuhan menjaga adik-adik dari malam yang gelap gulita hingga bangun esok pagi, adik-adik masih tetap sehat. Nah, itu karena apa? Itu karena semua perlindungan Tuhan kepada adik-adik dan kakak. Nah, kali ini kakak akan membagikan sebuah aktivitas kita. Nah, akan membagikan tentang buku doa. Nah, adik-adik harus wajib punya buku doa ya di rumah. Nah, kali ini kakak Dian akan mengajak adik-adik kita sama-sama belajar tentang buku doa ini. Nah, dengan harapan bisa bermanfaat dan menambah semangat adik-adik untuk tetap berdoa serta mendoakan sesama sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Nah, ya siapa yang perlu adik-adik doakan? Yang pertama adalah keluarga, teman, sahabat, atau bahkan musuh kita, yaitu orang yang membenci kita dan yang berbuat jahat kepada kita. Nah, adik-adik, kita tulis yang pertama adalah keluarga. Nah, adik-adik bisa menulis tentang keluarga di sini. Nah, tulislah doa adik-adik di sini supaya adik-adik bisa kapan-kapan kalau misalnya adik-adik pengen lihat tulisannya dan mendoakan keluarganya. Nah, adik-adik bisa tulis di sini. Dan yang kedua, tulis di sini lagi tentang teman. Nah, adik-adik harus mendoakan teman-temannya. Misalnya teman sekolahnya, teman-teman sekolah minggunya, teman sebangkunya. Nah, adik-adik jangan lupa tulis di sini. Nah, yang ketiga, adik-adik bisa menulis tentang doa dengan untuk sahabatnya. Karena di sini tulislah di sini tentang sahabat. Jika adik-adik punya sahabat sejati, bisa tulis di sini. Bisa doakan sahabat adik-adik semua. Bisa Tuhan, lindungilah sahabatku karena dia sangat kusayangi. Nah, yang keempat adalah musuh kita. Jika adik punya musuh, nah, atau orang yang membenci adik-adik, doakan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adakah pernah adik-adik dengar seperti itu? Nah, Tuhan menyuruh kita tidak boleh dendam terhadap sesama. Jika ada yang berbuat jahat kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang dibilang Tuhan terhadap kita? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
jika ada yang berbuat salah terhadap adik-adik atau ada orang yang membenci adik-adik, jangan membalasnya, tetapi mendoakannya. Doakannya di sini atau berdoa secara langsung atau tuliskan di sini adik-adik semuanya. Nah, jika kita membenci sesama itu tidak baik. Nah, Tuhan Yesus menyuruh kita mendoakan jika ada yang berbuat salah terhadap kita, jika ada yang membenci kita, jangan balas, tetapi doakan mereka. Yesus, berkatilah orang yang membenci saya. Jadi adik-adik, jangan lupa berdoa. Apapun aktivitas adik-adik, tetap berdoa. Mau melangkah, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Atau jika ada teman-teman adik-adik yang sakit, doakan mereka supaya mereka cepat sembuh. Dan jangan lupa juga doakan diri sendiri supaya Tuhan tetap menjaga kita, supaya Tuhan tetap melindungi adik-adik agar tetap sehat dan pintar dan jadi anak yang baik dan nurut sama orang tua. Jangan suka melawan orang tua ya adik-adik. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap taat kepada orang tua kita dan menghargai sesama, menghargai yang lebih tua dari kita, dan jangan lupa taat juga kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yang pertama, jangan mencuri. Nah, adik-adik, jangan suka mencuri. Tuhan tidak suka orang yang suka mencuri. Tuhan tidak sayang sama orang yang suka mencuri. Nah, adik-adik dan kakak Dian kan sudah membagikan tadi tentang buku doa. Nah, adik-adik, apa yang kakak sampaikan jangan lupa tetap diingat, tetap dilaksanakan. Nah, jangan lupa adik-adik harus ada buku doanya di rumah supaya nanti adik-adik bisa mendoakan sesama kita gitu. Buat adik-adik, semangat ya doanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, aktivitas kita telah selesai. Marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat aktivitas yang disampaikan oleh kakak Dian. Mari Engkau berkati kakak Dian dan berkati juga adik-adik yang sudah mendengarkannya Tuhan Yesus. Semoga buku doa ini ya Tuhan akan menjadi pedoman hidup kami Tuhan Yesus. Buat kedepannya, mari Engkau berkati kami ya Tuhan. Tuntun setiap langkah kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati sesama kami, berkati teman, sahabat ya Tuhan. Mari Engkau berkati mereka semua, orang-orang yang terdekat kami, mari Kau berkati. Ini doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Shalom, Tuhan berkati adik-adik.